Tuan Muda, apakah Tuan Muda sudah mau beristirahat sekarang? Tuan Muda mau tidur di kamar yang mana? Loh, emang ada berapa? Ada 4, Tuan. 4? Banyak amat buat apa, Mas? Untuk ganti suasana, Tuan. Kalau Tuan bosan di satu kamar. Yang deket aja deh. Baik, Tuan. Silakan Tuan Muda. Makasih ya. Tapi gini, Mbak. Gue kan udah tahu kamar ini ya. Terus kebetulan ingatan gue juga masih bagus, gue gak akan nyasar. Jadi gak usah temenin gue sampai sini, gak apa-apa. Makasih ya. Mbaknya mau masuk juga? Maaf Tuan Muda, kami hanya mau menyiapkan pakaian tidur. Enggak usah. Gue bisa sendiri kok. Itu sudah menjadi tugas kami, Tuan Muda. Iya, gue tahu. Tapi masa ganti baju aja harus dibantuin? Beneran deh, panggilan ini gak nyaman banget buat gue. Plus pelayanan ini juga. Ini harus ada jalan keluarnya sih. Kami hanya ingin memastikan semua kebutuhan Tuan Muda siap. Oke. Makasih banyak. Tapi serius, gue bisa sendiri kok, Mbak. Baik, Tuan Muda. Bapak angkat gue mana? Beliau sudah berada di kamarnya Tuan Muda. Oke. Nggak pada diem. Tidur, Mbak, udah malam. Kami masih harus bertugas berjaga, Tuan Muda. Oh, gitu. Ya udah. Selamat bekerja. Terima kasih, selamat beristirahat Tuan Muda. Berapa lama adaptasi ini ya? Antara gua ke mereka dan mereka ke gua. Tuan, Nyonya, Tuan Muda sudah istirahat di kamarnya. Terima kasih, Al. Ares. Aku tidak bisa tidur. Kenapa? Aku terus memikirkan Mohan. Dia sendirian di kamarnya. Di malam pertama dia pulang ke rumah ini. Ayo kita lihat dia sebentar. Sebelum tidur. Ya. Ayo. Pelan-pelan, nanti dia pikir ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat sedikit, Ares. Tempat tidurnya kosong. Tadi kata Albert dia... Kes. Loh, Kamu di kamar mandi. Mama tadi kira. Mohan. Mohan. Malam ini boleh nggak Mama temenin kamu sampai tidur? boleh. Oh.
Kamu masih nyimpen buku ini? Masih? Bunga ini bait favorit kamu. Bait favorit kita. Cinta yang murni lahir tanpa suara. Seperti cahaya fajar yang menyentuh bumi tanpa meminta izin. Ia tidak mengetuk, tidak memaksa, dan tidak menuntut untuk dipahami. Namun kehadirannya mengubah segalanya dengan lembut. Ia tumbuh di ruang paling sunyi dalam hati, mengakar tanpa terlihat, mengalir tanpa disadari, dan mekar perlahan dalam keikhlasan yang tak terucap. Ia tidak menanyakan arah, tidak meminta balasan, dan tidak berkurang oleh waktu atau jarak. Sebab yang tulus tidak pernah berubah oleh keadaan, dan yang murni tidak pernah kehilangan maknanya. Di dalam diamnya, cinta menemukan kekuatannya. Dan di dalam ketulusannya, cinta menemukan keabadiannya. Dan di sanalah, tanpa gaduh, tanpa pamrih, cinta menjelma menjadi bentuknya yang paling indah. Hening, jernih, dan abadi. Kamu bahkan hafal semuanya di luar kepala. Bukan cuma tulisannya, tapi aku juga masih ingat siapa yang pertama kali bacain itu di depan aku. Berarti kamu suka sama pilihan buku-buku aku dong? Yes, termasuk cerita si princess yang kamu ulang-ulang terus itu. Oke, udah malam, waktunya tidur. Siap. Silakan princess. Oke. Semua yang tadi dibilang Haruna itu benar. Kita harus gabung dengan Alferi kalau kita mau sampai di tahap yang pernah kita omongin. Aku pernah bilang kan sama kamu? Iya, tapi itu kedengeran berat buat aku, Her. Kalau kamu emang mau nikmatin apa yang tadi kamu bilang ke Haruna, mau nikmatin masa kuliah kamu, self-love, nongkrong, mau ngejar impian kamu yang lebih kamu, gak apa-apa. Soal perusahaan tetap udah aku pikirin kok jalan keluarnya. Jaga-jaga, in case kamu emang mau jadi lebih kamu. Kamu serius, Her? Ya, jalanin aja. Apa rencana kamu soal mama yang... Kamu gak usah pikirin, serahin aja ke aku. Yang jelas, ini tetap akan melibatkan bantuan dari keluarga Alferi. Tapi keputusan bukan ada di aku. Aku harus ngomong dulu sama mereka. Aku gak mau janji. Tapi aku akan coba jelasin semuanya ke mereka. Kayak gimana kondisinya. Makasih ya, Her.